Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Filan Pratama dengan NIM S1S124069. Jadi, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas final saya, eh, data mining. Jadi, di sini saya akan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Oke, langsung saja di sini saya langsung mulai saja. Pertama saya meng-read CSV saya. Ini fungsinya agar dia membaca dataset kita. Ini kita ketik, kita import. Terus di sini kita cari di mana dataset kita simpan. Oke, saya menyimpannya di desktop. Kemudian dataset Rapid Miner, kemudian diabetes CSV. Oke, di sini kita bisa next saja. Kita bisa ini kita kasih command. Nah, terus aku next lagi, kemudian next lagi, kemudian saya finish. Oke, ini sudah. Nah, kemudian di sini saya menambahkan lagi set roll. Set roll. Kemudian ini saya drag sini. Nah, di bagian set roll ini di bagian atribut name-nya. Nah, ini saya akan beri nama eh, outcome ya, outcome. Kemudian ininya target role-nya saya kasih label karena tadi saya sudah mengubahnya menjadi label. Oke, kemudian ini saya selesaikan. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya akan menambahkan numerical to polynomial. Nah, ini. Nah, di sini saya akan mengedit lagi di bagian parameternya. Di sini saya akan kasih single. Nah, kemudian di sini saya kirimin outcome. Outcome. Nah, kemudian sudah. Oke, jangan lupa di sini kita harus menyambungkannya terlebih dahulu. Ini saya menyambungkannya ke sini. Terus ini datasetnya, set row-nya kita di numerical. Nah, kemudian yang di bagian split data, kita tambah lagi split data di sini. Bagian split data. Nah, ini. Oke. Nah, ini split datanya kita eh, ketik dua kali. Edit ini. Terus ininya kita ketik dua kali. Nah, ketika sudah ketik, kita kasih rasionya 0,8. Kemudian di bawahnya kita kasih 0,2. Kemudian kita oke. Nah, ini udah. Kemudian ini split datanya yang X-nya kita sambungkan ke sini. Oke, kita kasih geser dulu sedikit. Oke. Nah, habis itu kita panggil algoritmanya. Nah, di sini saya menggunakan Navis Bayes. Kita cari Navis Bayes. Nah, ini Navis Bayes. Kita klik ke sini. Nah, kemudian kita tinggal sambungin saja. Nah, ini Navis Bayes. Kemudian di situ kita pakai eh apply model. Apply model. Apply. Nah, ini apply model. Kita taruh di sini. Nah, kemudian bagian ini navigasinya mode-nya kita simpan di mode yang X-nya kita sambungkan dengan UNL. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang namanya performa agar nanti F1 skornya bisa kelihatan. Kan performa di sini. Nah,
Oke, di sini kita bisa ketik performanya dulu. Bentar, aduh salah. Performance. Mana kita? Oke. Oke, ini kita ininya sambungkan lagi ke resnya. Oke, kita tes menjalankan dulu. Oke, di bagian numerikal ini, oh iya, kita harus buka dulu di bagian sininya. Saya ada kesalahan tadi. Kemudian kita next. Di bagian next lagi. Nah, ini. Di bagian ini kita kasih eh poli, polinomim. Enggak. Udah ini bagian atributnya ini kita kasih label. Kita kasih finish. Kita tes jalankan lagi. Nanti salah. Oh ini kita harus centang semua kayaknya. Nah udah. Di bagian Nevis biasnya. Ntar kita cari. Oke. Nah jika sudah teman-teman tinggal menjalankan saja. Nah ini sudah berhasil. Kita sudah mendapatkan akurasinya 67%. Di errornya juga sudah mendapatkan. Di sini saya menampilkan semua ya. Di bagian performanya. Ini saya menampilkan semuanya. Oke, mungkin saya bisa lanjut ke slide presentasi saya, Canva, Canva dulu. Menunggu dikit, agak ngelek ya, agak Canva. Oke, di sini saya sudah membuat, tinggal saya buka saja. Hmm. Sini saya buka presentasi saya nyalakan sini full screen. Oke, jadi judul saya itu adalah klasifikasi risiko penyakit diabetes menggunakan algoritma Bayes pada prima diabetes. Nah, Nah, jadi di sini disusun oleh saya sendiri Muhammad William Pratama. Jadi di sini diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun. Keterlambatan dalam mendeteksi penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius sehingga diperlukan suatu metode yang mampu membantu proses deteksi secara lebih cepat dan akurat. Jadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penerapan teknik data mining dengan algoritma Napier-Bayes untuk mengklasifikasi risiko diabetes berdasarkan data rekam medis pasien. Kan termasuk di rumusan masalah. Jadi penelitian ini berfokus pada penelitian algoritma Napier-Bayes untuk mengklasifikasi risiko penyakit diabetes berdasarkan data medis pasien. Jadi tujuan utama penelitian data membangun model klasifikasi, mengetahui tingkat performa model melalui pengukuran
eh, pengukuran akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta menganalisis hasil klasifikasi yang diperoleh. Kita masuk di dataset. Jadi di sini penelitian saya menggunakan PIMA Indians Diabetes database yang berasal dari National Institute of Diabetes and Kidney Disease atau biasa yang kita eh, singkat NIDDK. Dataset ini terdiri dari 768 data rekam medis dengan 8 atribut predikator dan satu atribut target outcome. Jadi data dibagi menjadi 614 data latih 80% dan siap dan 154 data uji 20%. Jadi sebelum melakukan proses klasifikasi. Oke, di sini metode penelitian saya menggunakan algoritma NPS. Jadi penelitian ini dimulai dengan membaca dataset menggunakan Rapid Miner Studio. Selanjutnya, atribut outcome ditetapkan sebagai label, kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80 per 20 model. Model naive Bayes dilatih menggunakan data latih dan diuji menggunakan data uji. Jadi hasil klasifikasi kemudian dievaluasi menggunakan confusion matrix, eh, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Oke, jadi di sini implementasi model. Jadi implementasi penelitian yang dilakukan, saya itu menggunakan RapidMiner Studio dengan menyusun workflow yang terdiri dari operator red CSV, numerical to polynomial, set role, split data, Naive Bayes, Apply model, dan performance classification. Workflow tersebut menggambarkan seluruh tahapan mulai dari membaca dataset hingga proses evaluasi model. Nah, jadi di sini masuk di evaluasi. Evaluasi model menunjukkan bahwa algoritma Navier Bayes memperoleh akurasi dengan 67,53 dengan presisi besar 62,58. Recount terbesar adalah 48,39 dan F1 skor sebesar 54,55%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Meskipun kemampuan mendeteksi seluruh positif itu dewasa masih perlu ditingkatkan. Tujuan utama penelitian adalah membangun model melalui pengukuran akurasi, precision recall, dan F1 score, serta menganalisis klasifikasi yang diperoleh. Dan masuk di dataset dan sumber data penelitian. Nah, jadi di sini dataset saya menggunakan PIMA Indian Diabetes. Database ini yang berasal dari National Institute of Diabetes and Kidney Disease atau yang kita biasa singkat NIDDK. Jadi dataset ini dia terdiri dari 68 data rekam medis dengan 8 atribut predikator dan satu atribut target, yaitu outcome, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi data ini menjadi 614 data latih, 80% data 180% dan 154 data uji 20%. Jadi sebelum melakukan proses klasifikasi. Oke. Jadi di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah algoritma Bayes. Jadi penelitian ini eh, apa eh, dimulai dengan membaca dataset menggunakan Rapid Miner Studio, kemudian selanjutnya atribut outcome ditetapkan sebagai label. Nah, kemudian data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80 per 20. Jadi model Naipes Bayes ini dia itu dilatih menggunakan data latih dan dia itu diuji menggunakan data uji. Kemudian hasil klasifikasi dievaluasi menggunakan confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan F1 skornya. Nah, jadi masuk di implementasi model. Jadi implementasi penelitian yang dilakukan menggunakan Refinery Studio dengan menyusun workflow yang terdiri dari operator rate, CSP, numerical, polynomial, set role, split data, naive Bayes, apply model, dan performance classification. Workflow tersebut menggambarkan seluruh tahapan mulai dari membaca dataset hingga proses evaluasi model. Oke, di sini kita masuk di evaluasi hasil evaluasi model. Jadi evaluasi model menunjukkan bahwa algoritma Navier Bayes memperoleh akurasi sebesar 67,53%, presisi sebesar 62,50%. Jadi eh, apa ya?
eh presisi sebesar 60, skala sebesar 48,3% dan F1 score sebesar 60%. Nanti hasil tersebut menunjukkan berarti model mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Meskipun kemampuan mendeteksinya kasus positif diabetes masih perlu ditingkatkan. Oke, jadi sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performa model dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain itu asumsi independensi fitur pada algoritma Naive Bayes. Jadi keberadaan missing value distribusi kelas yang tidak seimbang serta jumlah data yang relatif terbatas. Jadi faktor-faktor tersebut dia itu menyebabkan nilai rekalnya lebih rendah dibandingkan dengan metrik evaluasi lain. Oke, jadi di sini kesimpulan penelitian ini berhasil menerapkan algoritma Navier Bayes untuk mengklasifikasi risiko penyakit diabetes menggunakan PIMA Indian Diabetes Database. Jadi model menghasilkan akurasi sebesar 67,53% sehingga dia itu cukup baik sebagai data klasifikasi. Eh, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cross validation, teknik penanganan missing value, metode SMOD, serta membandingkan performa Navier Bayes dengan algoritma seperti Decision Tree, Random Forest, dan SCP agar diperoleh eh, hasil yang lebih optimal. Oke, mungkin saya sedikit. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.